Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan sanjung milik Allah. Salawat salam bagi Rasulnya. Anak-anak yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang pernikahan dalam Islam. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan segala sesuatunya di dunia ini serba berpasang-pasangan. Ada laki-laki dan ada perempuan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan. Oleh karena itu Allah memberikan sunnahnya atau sunnatullah kepada manusia berupa karunia pernikahan untuk memasuki jenjang hidup baru yang bertujuan untuk melanjutkan dan melestarikan generasinya. Baik, untuk lebih jelasnya Ibu akan menyampaikan materinya. Pernikahan dalam Islam. Makna pernikahan dalam Islam. Kata nikah berasal dari bahasa Arab nakaha, yang berarti perkawinan, atau bisa juga dalam bahasa Arab sama artinya dengan al-jam'u, yang artinya bertemu, berkumpul. Menurut istilah, nikah ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga melalui akad yang dilakukan menurut hukum syariat Islam. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau misakon walidu, untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan melaksanakannya merupakan ritual ibadah. Nikah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 1. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Hukum nikah. Hukum nikah yang A, jaiz atau mubah. Artinya nikah dibolehkan, dan inilah yang menjadi dasar hukum nikah. Artinya awalnya orang itu boleh nikah atau boleh juga tidak nikah, jadi terserah. B, wajib. Nikah wajib bagi orang yang telah mampu atau sanggup menikah. Bila tidak menikah, khawatir ia akan terjerumus ke dalam perzinaan. C, nikah hukumnya sunnah, yaitu bagi orang yang sudah mampu menikah tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari godaan yang menjerumus kepada perzinaan. D, makruh. Nikah hukumnya makruh bagi orang yang akan melakukan pernikahan dan telah memiliki keinginan atau hasrat, tetapi ia belum mempunyai bekal yang cukup. E, nikah hukumnya haram, yaitu bagi orang yang akan melakukan pernikahan tetapi ia mempunyai niat yang buruk, seperti niat untuk menyakiti perempuan atau niat buruk yang lainnya. Tujuan nikah. Orang melakukan pernikahan dengan tujuan A, untuk memperoleh kebahagiaan dan ketenangan hidup atau sakinah. B, untuk membina rasa cinta dan kasih sayang.
C. Untuk memenuhi kebutuhan seksual yang sah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. D. Untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena menikah merupakan daripada perintah Allah. E. Mengikuti sunnah Rasulullah. F. Untuk memperoleh keturunan yang sah. Rukun nikah dan syarat-syaratnya. Pernikahan itu akan sah apabila memenuhi syarat-syarat dan rukunnya. Yang termasuk rukun nikah: A. Calon suami dengan syarat: 1. Beragama Islam. 2. Atas kehendak sendiri. 3. Bukan muhrim. 4. Tidak sedang ihram haji. B. Calon istri dengan syarat: 1. Beragama Islam. 2. Tidak terpaksa. 3. Bukan muhrim. 4. Tidak bersuami. 5. Tidak sedang dalam masa iddah. 6. Tidak sedang ihram haji atau umroh. Rukun yang E, adanya wali. Wali yaitu orang yang akan menikahkan mempelai wanita dengan syarat: 1. Mukallaf, artinya Islam, dewasa, sehat akalnya. 2. Laki-laki merdeka. 3. Adil. 4. Tidak sedang ihram haji atau umroh. D. Adanya 2 orang saksi dengan syarat: 1. Islam. 2. Dewasa. 3. Sehat akalnya. 4. Tidak fasik. 5. Hadir dalam akad nikah. E. Adanya ijab dan qabul dengan syarat dengan kata-kata nikah atau yang semakna dengan itu, dan dengan syarat harus berurutan antara ijab dan qabul. Contoh ijab: wali perempuan berkata kepada pengantin laki-laki, "Aku nikahkan anak perempuanku," atau "Aku nikahkan anak perempuan saya bernama," disebutkan nama anaknya, "binti," dengan menyebutkan nama walinya, dengan menyebutkan mempelai laki-laki, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan emas 50 gram dibayar tunai. Contoh qabul: contoh suami menjawab, "Saya terima nikah dan kawinnya dengan diri saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Saksi nikah: saksi harus benar-benar adil. Mahram. Mahram menurut bahasa berarti yang diharamkan. Sedangkan menurut istilah, mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Penyebab wanita yang haram dinikahi: 1. Wanita yang haram dinikahi karena keturunan. 2. Wanita yang haram dinikahi karena hubungan sesusuan. 3. Wanita yang haram dinikahi karena perkawinan. 4. Mempunyai pertalian muhrim dengan istri. Wali nikah. Wali nikah yang dimaksudkan di sini adalah orang tua dari mempelai wanita. Wali nikah ada 2, wali nasab dan wali hakim. Dengan keterangan: A. Wali nasab yang terdiri dari 1. Ayah kandung, artinya ayah tiri tidak sah menjadi wali dalam nikah. 2. Kakek, yaitu ayah dari ayah mempelai perempuan, dan seterusnya ke atas. 3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah. 5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung. 6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. 7. Saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. 8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang sekandung dengan ayah. 9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki ayah yang seayah dengan ayah. Jadi untuk menjadi wali nikah yang dari wali nasab, ini harus urut sesuai dengan urutannya. Artinya kalau ada ayah kandung, untuk urutan ke-2 sampai ke-9 itu tidak boleh. Jadi kalau seandainya nomor 1 nggak ada, baru turun ke nomor 2 dan seterusnya. Jadi tetap yang diutamakan adalah sesuai dengan urutannya. B. Wali hakim. Hakim bisa menjadi wali dengan syarat: A. Wali nasab benar-benar tidak ada. B. Wali yang lebih dekat atau wali akrob tidak memenuhi syarat, dan wali yang lebih jauh atau wali abad tidak ada. C. Wali akrob bepergian jauh dan tidak memberi kuasa kepada wali nasab urutan berikutnya untuk bertindak sebagai wali nikah. D. Wali nasab sedang berikhram haji atau umrah. E. Wali nasab menolak untuk bertindak sebagai wali nikah. F. Wali yang lebih dekat masuk penjara sehingga tidak dapat bertindak sebagai wali nikah. G. Wali yang lebih dekat hilang sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya. H. Wali hakim berhak untuk bertindak sebagai wali nikah. Kewajiban dan hak suami istri. Kewajiban suami yang terpenting: 1. Memberikan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan yang diusahakan. 2. Menggauli istri secara ma'ruf, yaitu dengan cara yang layak dan patut, misalnya dengan kasih sayang, menghargai, memperhatikan, dan sebagainya. 3. Memimpin keluarga dengan cara membimbing, memelihara semua anggota keluarga dengan penuh rasa tanggung jawab. 4. Membantu istri dalam tugas sehari-hari, terutama dalam mengasuh dan mendidik anak-anaknya agar menjadi anak yang soleh-solihah. Kewajiban istri yang terpenting: 1. Patuh dan taat pada suami dalam batas yang sesuai dengan ajaran Islam. Perintah suami yang bertentangan dengan ajaran Islam tidak wajib ditaati oleh istri. 2. Memelihara dan menjaga kehormatan diri dan keluarga serta harta benda suami. 3. Mengatur rumah tangga dengan baik sesuai dengan fungsi ibu sebagai kepala rumah tangga. 4. Memelihara dan mendidik anak, terutama pendidikan agama. Hak istri dan suami. Hak suami atas istri: A. Ditaati dalam seluruh perkara kecuali maksiat. B. Dimintai izin oleh istri yang hendak keluar rumah. Istri tidak boleh keluar rumah kecuali seizin suami. C. Istri tidak boleh puasa sunnah kecuali izin suaminya. D. Mendapatkan pelayanan dari istrinya. E. Disyukuri kebaikan yang diberikannya.
Istri harus mensyukuri atas setiap pemberian suaminya. Hak suami atas istri. A. Mendapatkan mahar dari suaminya. B. Mendapat perlakuan yang patut dari suaminya. C. Mendapatkan nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dari suaminya. D. Mendapatkan perlakuan adil jika suaminya memiliki lebih dari satu istri. E. Mendapatkan bimbingan dari suaminya agar selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah pernikahan. 1. Pernikahan merupakan jalan keluar yang paling baik untuk memenuhi kebutuhan seksual. 2. Pernikahan merupakan jalan terbaik untuk memuliakan anak, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasab. 3. Pernikahan menumbuhkan naluri kebapaan dan keibuan yang menumbuhkan pula perasaan cinta dan kasih sayang. 4. Pernikahan menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam bekerja karena adanya rasa tanggung jawab terhadap keluarganya. 5. Pernikahan akan mempererat tali kekeluargaan yang dilandasi rasa saling menyayangi sebagai modal kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera. Baik, demikian materi yang Ibu sampaikan. Ibu sengaja tidak menyampaikan dasar yang berkaitan dengan hal-hal yang ada hubungannya dengan nikah. Ibu minta kalian membaca dari referensi yang sudah Ibu kirimkan lewat Google Classroom. Dan apabila ada permasalahan kaitannya dengan materi bab nikah ini, kalian bisa langsung tanya ke Ibu, bisa lewat WA atau lewat Google Classroom. Baik, terima kasih. Demikian yang Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.